Selebrasi joget Ernando Ari bungkam kesombongan Korea Selatan. Punggawa senior turut rayakan sejarah Garuda Muda. Qatar menangis tersingkir dari Jepang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Selebrasi ala Emiliano Martinez, Ernando Ari bungkam kesombongan Korea Selatan. Sejarah baru kembali Sintayong persembahkan untuk Indonesia usai membawa timnas U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Hal itu tak terlepas dari banyaknya drama keberhasilan timnas Indonesia U23 untuk menyingkirkan Korea Selatan. Terbukti gol pertama timnas Korea Selatan U23 yang dicetak di menit ke-8 harus dianulir karena lebih dulu terjebak offside. Kemudian di menit ke-70, Korea Selatan U23 harus bermain dengan 10 orang setelah Lee Young-jun dengan jelas menginjak kaki Justin Hubner. Terakhir, di momen adu tendangan penalti, tembakan Justin Hubner sejatinya sempat ditepis kiper Korea Selatan U23, sehingga Korea Selatan U23 hampir dinyatakan sebagai pemenang dan lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 dengan skor 5-4. Namun wasit Shawn Evans melihat kiper timnas Korea Selatan U23 bergerak melewati garis gawang ketika meloncat, sehingga eksekusi penalti harus diulang. Di momen ulangan inilah, tembakan Justin Hubner meluncur mulus. Singkat kata, timnas Indonesia menang adu penalti atas Korea Selatan U23 berkat dua tepisan penalti dari Ernando Ari dan tendangan pamungkas Pratama Arhan. Puncak drama ketika sepanjang babak adu penalti para penggawa Korea Selatan mencoba memprovokasi dan mengganggu mental Rizky Ridho dan kawan-kawan. Hal itu terlihat dari selebrasi para pemain. Kendari demikian, Ernando Ari mampu membungkam selebrasi tersebut dengan insting tajam. Bahkan usai menepis tendangan penalti, Ernando berganti melakukan selebrasi joget di depan pemain Korea Selatan. Tentu hal tersebut mengingatkan kita pada selebrasi kiper Argentina Emiliano Martinez. Untuk itu, apresiasi sebesar-besarnya patut diberikan atas seluruh perjuangan punggawa timnas Indonesia U23, staf pelatih, dan juga PSSI. Sebab selain lolos semifinal, Garuda Muda juga selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Fakta kemenangan timnas Indonesia U23. Pertama, Rafale Strike on Fire. Keberhasilan timnas Indonesia U23 menyingkirkan Korea Selatan tak terlepas dari performa apik yang ditunjukkan Rafale Strike. Kembali dipercaya sebagai ujung tombak, Rafale sukses mencetak 2 gol krusial. Bahkan gol pembuka yang dicetak pemain keturunan tersebut sangatlah luar biasa. Sementara gol kedua tercipta berkat umpan ciamik yang dilepaskan oleh Ivar Jenner. Hal tersebut menjadi pembuktian bagi Rafale Strike yang sepanjang turnamen belum mencetak gol. Kedua, Witan Sulaiman dapat bocoran. Kendati tak mencetak gol, Witan menjadi salah satu pemain kunci di balik keberhasilan Garuda Muda. Sebab pergerakan winger Bayangkara FC tersebut kerap merepotkan Korea Selatan. Menariknya, Witan mengaku telah mendapatkan informasi dari Sintayong terkait karakter permainan Korea Selatan. Hal itulah yang dimanfaatkan para punggawa Garuda Muda sepanjang laga. Selain itu, dari 3 pertandingan yang sudah dijalani di babak fase grup, Witan mengakui tim pelatih selalu melakukan evaluasi. Ketiga, punggawa senior rayakan sejarah. Sejarah baru yang dicetak oleh para punggawa timnas Indonesia U23 juga turut dirayakan oleh para punggawa senior. Terlihat dalam unggahan story Ragnar Oratmangun, dirinya tengah nobar bersama pemain lainnya seperti J.I.Z, Sin Patinama, dan juga Tom Haye.
Bahkan ada juga Hamdan Hamedan yang berperan di balik bergabungnya para pemain keturunan untuk membela Indonesia. Rasakan VAR, Qatar menangis, disingkirkan Jepang. Tuan rumah Qatar harus merasakan kenyataan pahit usai disingkirkan Jepang U23 di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Laga tersebut juga tersaji penuh drama hingga babak perpanjangan waktu. Kontroversi bermula pada menit ke-37 saat kiper Qatar dengan sengaja menendang perut striker Jepang Hosoya. Hal itu terlihat jelas dalam tayangan ulang, namun cukup lama Hana Hattab diam sebelum memutuskan melihat tayangan ulang melalui VAR. Butuh beberapa menit bagi wasit asal Irak itu melihat tayangan ulang dari berbagai sisi, hingga memutuskan mengganjar kartu merah Yusuf Abdullah Baliadeh. Ia pun menangis di lorong pemain hingga disorot kamera. Reaksi para pemain Qatar pun sudah bisa ditebak. Protes keras dilayangkan, seraya memasang wajah memelas. Kendati demikian, wasit dengan tegas tidak mengubah keputusannya. Hal itu berbeda ketika menghadapi timnas Indonesia U23 di laga perdana fase grup. Kala itu wasit selalu memberikan keuntungan bagi tuan rumah. Kendati demikian, timnas Indonesia U23 mampu bangkit hingga meraih kemenangan atas Australia dan Yordania untuk memastikan diri lolos ke babak perempat final. Bahkan mental para penggawa Garuda Muda semakin meningkat hingga terbukti menyingkirkan Korea Selatan yang notabene juara grup B. Selanjutnya timnas Indonesia U23 akan menghadapi pemenang laga Uzbekistan U23 versus Arab Saudi U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Garuda Muda akan menjalani laga semifinal Piala Asia U23 2024 pada Senin 29 April pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jika menang dan lolos ke final Piala Asia U23 2024, maka Garuda Muda otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sebab tim-tim yang finish di posisi 1, 2, dan 3 Piala Asia U23 2024 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang menempati peringkat 4 Piala Asia U23 2024 akan melakoni laga playoff kontra wakil Afrika Guinea untuk memperebutkan 1 tiket.